Ya, rekan-rekan Skopmania, jumpa lagi ya dengan saya kali ini. Seperti janji saya kemarin, saya akan coba membuktikan bahwasanya teleskop tahan getar atau suatu ketahanan teleskop itu tidak dipengaruhi oleh suara klik ya dari turretnya. Mau suara kliknya itu pelan, mau suara kliknya itu keras atau nyaring, itu tidak mempengaruhi sama sekali terhadap ketahanan teleskop tersebut ya. Nah, ini saya sedikit cerita dulu dari awal. Kenapa saya melakukan tes ini? Ya karena saya makin kesini makin prihatin aja gitu loh. Makin prihatin. Banyak orang yang beranggapan bahwa suara klik itu ada hubungannya sama ketahanan, padahal enggak gitu loh. Sama sekali tidak ada hubungannya ya. Ketahanan itu beda, intinya beda. Ketahanan itu beda. Disclaimer dulu, ini saya tidak mengenal owner dari Allshop ini ya. Saya tidak di endorse, saya tidak unboxing, saya tidak review, dan saya tidak jualan, dan saya tidak pernah merekomendasikan atau menyarankan scope apapun. Jangan pernah tanya rekomendasi ke saya, jangan pernah tanya saran scope ke saya, karena saya tidak jualan. Sekali lagi, ini murni saya beli pribadi cuman untuk tes ya. Scope-nya ini scope murah, scope harga 700-an sih. Mereknya Torque Optik, Torque ya, Torque 41644 SF tube 30. Ini kalau pengen tahu saya belinya di mana, ini namanya Galeri Teleskop. Ini dari Blitar. Saya enggak tahu ini Allshop baru atau lama, saya enggak paham. Harganya sih murah, cuman saya enggak akan sebut harga di sini ya. Saya enggak akan nyebut harga karena memang saya enggak jualan. Kebetulan aja saya pengen beli gitu loh. Waktu habis kerja itu dini hari lah, sekitar jam-jam 3-an, terus scroll Shopee, lah kok keinget. Makin kesini makin banyak orang yang pada nggak tahu lah. Buat saya, anggapan saya sih bodoh sih ya, bodoh tolol, nganggep klik itu ngaruh sama ketahanan ya. Ini saya enggak tahu ini dapat apa aja, tapi yang penting saya mau fokus sama scope-nya. Saya enggak peduli sama aksesoris dan lain-lain, karena memang ya ini nanti saya pencah jadi spare part ya. Kita kesampingkan dulu, buang dulu aja. Oke, ini kita fokus sama scope-nya Torque. Saya pernah garap sih scope kayak gini. Rusaknya di apa waktu itu ya, lupa saya. Patah apanya gitu kalau nggak salah. Torque Optik. Dan ingat, saya ini bukan review, bukan unboxing. Dan jika nanti saya tes ini memang scope ini tahan getar, tolong untuk para seller, tolong jangan dimanfaatin video saya untuk promosi ya, jangan. Tetaplah jadi seller yang lurus-lurus saja, tidak usah yang aneh-aneh ya. Tolong nggak usah dimanfaatin videonya, karena mentang-mentang saya ngetes scope kayak gini bagus gitu terus dimanfaatin buat rakpul atau dompleng atau apa ya, jangan. Tolong dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Ini jam berapa ini? Jam 7.24 ya, 7.24. Kita langsung tes saja ketahanannya. Ini waktu suara klik masih nyaring ya, bisa didengar kliknya masih nyaring banget. Ini belum diapa-apakan ya ini. Oke, kita coba tes shockproofnya. Waktu suaranya masih nyaring seperti ini ya. Ini jam-jam 7.24, 7.25, 7.24 lah ya. Oke, ini jam 7.25. Ini saya pakai ponsel satu lagi, ponsel HP kentang ya, buat buktiin bahwasanya saya cuman akan ngambil pinnya aja. Saya bisa loh bikin suara klik itu nyaring, kliknya lebih enteng, putarannya saya bisa gitu loh. Dan waktunya nggak lama,
paling cuman 5 menit lah ya, 5-10 menit gitu loh. Bongkar ginian, ambil pin, udah kelar, suara kliknya hilang. Nah ini saya akan tes dulu before afternya. Jadi saya akan ngetes dulu dengan kondisi klik masih bawaan pabrik, seperti apa ketahanannya, dan nanti pinnya akan saya ambil, nggak ada sama sekali suara kliknya, dan apakah ada perubahan di ketahanan getahnya, nanti kita cek. Oke, kita gaskan. Ya ini torque-nya ya, saya udah pasang di alat. Ini torque ya, torque atau torque sih, saya lebih sukanya bilangnya torque ya. 41644 SF. Ini pukul berapa ini? 7.31. Oke, 7.31. Saya enggak selang lama ya buat videonya, slide selanjutnya ya, atau next videonya saya nggak mau lama-lama, karena ntar dikiranya saya modif dulu atau apa gitu ya. Janganlah, nggak usah berpikiran sampai ke situ. Saya tidak sebego itu ya buat bikin konten. Oke, kita pasin dulu. Oke, aman ya. Kurang turun 1 klik mungkin. Oke, 1 klik pas. Oke, aman ya. Udah pas di tengah-tengah. Kita coba tes shockproofnya atau kita banting. Kita taruh di sini. Terlalu berisik ya kalau dikasih ini. Oke, 20 kali. Percuma ya kalau seller punya alat alat kolimator, bantingnya kayak banting memek gitu. Aduh, malu-maluin ya. Kalau saya sih malu kalau saya punya alat kolimator nggak berani banting keras ya. Oke, tidak ada pergeseran, atau ya bisa saya katakan skop ini memiliki ketahanan yang lumayan. Ya bisa dikatakan lumayan ya. Bisa dilihat itu. Tangan saya tidak ada yang megang skopnya. Tangan saya di sini. Saya cuman mainin zoomnya aja. Bisa dilihat aman ya. Ini tolong seller yang lihat video saya jangan dimanfaatin video tesnya ya. Jangan dimanfaatin. Saya pesan saya lurus-lurus saja, yakin bahwa jualannya akan tetap laris gitu aja ya. Akan tetap laris wes. Saya doain laris. Gitu. Buat yang kenal sama galeri teleskop mau di tag silahkan tag aja entah di channel YouTube saya atau di mana, silahkan. Saya juga jujur saya nggak kenal sih sama ownernya siapa, pemiliknya siapa. Itu online shop sudah sejak kapan saya nggak tahu. Kebetulan saja nongol gitu loh di feed beranda saya, nongol kok ini skop murah udah tuh 30 SF pula. Waduh, lumayan nih daripada beli yang jutaan ya kan. Saya beli yang murah-murah aja gitu loh. Toh nanti ini saya bencah, saya jadiin spare part gitu loh. Karena memang ya saya kalau beli skop kayak gini paling saya jadiin spare part gitu loh. Saya jadiin spare part. Mau jadiin apa ya kan? Saya nggak minat sama skop-skop Cina sih. Koleksi saya soalnya bukan skop Cina. Oke, kita sudah buktiin bahwasanya ini masih bawaan pabrik ya. Bisa didengar. Kliknya masih aman ya. Oke. Aduh, sendawa saya. Oke. Ini akan kita ambil pinnya. Estimasi pengambilan pin ya kurang lebih sekitar 10 menit. Itu berarti kalau 10 menit ya, ini 7.35 berarti sekitar 7.45 nanti ya. Sekitar 7.45 nanti harusnya saya sudah bikin slide video lagi. Oke, akan saya langsung mulaikan saja ya, nggak usah berlama-lama. Oke.
ya agak meleset sedikit ya. Ini pukul 7.49 ya, agak meleset sekitar 4 menit. Soalnya tadi anak saya lagi ditinggal ibunya bikin nasi lemak. Suruh nemenin nonton Upin Ipin ya kan pagi-pagi. Ini yang Torque tadi, yang Torque ya, Torque 416 44 tadi. Sekarang dengerin, belas tidak ada suara klik-kliknya ya. Ini muter kayak turret ngelos ya, ini kayak turret ngelos. Oke, ini semua ya, kiri kanan saya bikin begitu. Sengaja, memang sengaja. Bahwasanya saya cuman pengen buktiin bahwasanya suara klik itu enggak ngaruh. Saya ambil pinnya. Udah enggak tanggung-tanggung wes. Saya ambil pinnya. Bukan saya pelankan, bukan saya reduksi, saya ambil pinnya. Enggak ada suara klik ya. Ini bukan editan ini. Enggak ada suara klik. Kalau editan ya gimana? 1, 2, 3, 4, 5. Bacot saya kan bareng di video gitu loh. Ya kan? Tuh, wah, ga, pat, ma. Nah, kan sama, saya nggak ngedit ini. Nah, bisa didengerin deh, saya deketin. Nah, suaranya kedengeran kan? Oke, gesekannya kedengeran. Ayo kita tes di alat tes. Ya, ini Torque ya tadi ya, Torque. Ini enaknya bacanya gimana sih? Pusing saya. Oke, saya atur fokusnya dulu. Ini Torque-nya. Torque ya. Torque optik 41644 SF. Ya, betul ya. Ini pukul berapa ini? 7.54 ya. Karena saya harus instalasi dulu di alat 754. Saya zoom dulu. Enggak usah deh. Ini ya, enggak ada suaranya ya, enggak ada suaranya. Bisa mungkin didengar itu taktiknya ya. Ya, enggak ada suara kliknya. Oke. Saya berani bikin kayak gini ya. Ya buat rekan-rekan skop mania biar makin cerdas gitu loh. Jangan makin bego gitu loh, jangan makin bego ya. Kalian harus terbuka sama semua ilmu ya. Kalian harus terbuka sama semua ilmu. Jangan menjadi katak dalam tempurung ya. Jangan. Saya malu kalau punya rekan-rekan semua ya di YouTube tapi bego ya kan. Janganlah, saya malu. Bentar, saya ganjel dulu, ini kurang ke atas. Saya ganjel dulu, ini kurang ke atas dikit. Oke, udah ya. Aman. Nah, ini sekarang kita tes, coba kita tes, kita paskan lagi. Kita paskan lagi. Ya enggak ada suara kliknya sekarang, enggak ada suara kliknya. Oke. Kalau saya sih malah suka ya modelan kayak gini, itu nggak ada klik-kliknya gitu. Aduh, nyeting nggak susah, nggak lompat-lompat, nggak harus patokan sama klik ya kan. Oke, sudah saya kunci. Sudah saya kunci ya. Ini sudah saya kunci. Aman, pas di titik tengah. Ini tangan saya kelihatan. Kita tes banting. Seperti biasa. 20 kali. Oke, intensitas hentakin saya sama ya, nggak saya kurangin kekuatannya, nggak apa, sama. Karena yang ngetes sama, orangnya sama, si Rizal gitu ya, sama. Yang ngetes sama orangnya. Kita paskan dulu. Selidip. Oke, sekarang terbongkar fakta bahwasanya suara klik itu tidak ngaruh ya, sama sekali nggak ngaruh. Ini tangan saya di sini. Kedua tangan saya di sini. Nggak ada. Yang megangin skop ini Mbah Jin, ya, Mbah Jin. Yang bisa ngilangin kasus-kasus korup. Iya itu pokoknya.
Gimana? Apakah rekan-rekan Skop Mania sudah puas dengan hasil tes yang saya lakukan atau hasil uji coba yang saya bela-belain beli? Ya aslinya sih nggak seberapa ya, cuman 700-an. Itu kalau saya beliin cerutu favorit saya paling cuman dapat ya 2 batang lah atau 3 batang. Sama cerutu saya masih mahalan cerutu saya ya. Jadi apa namanya, bisa dilihat bahwasanya suara klik itu nggak ngaruh sama sekali sama ketahanan getar suatu teleskop ya, aman. Nah, kalau geser itu kan entah ke sini ya, misal kalau geser entah ke sini misalnya ya, entah ke sini atau lah kemanapun lah, terserah, namanya nggak tahan getar. Nah, di sini saya mau mengingatin, jangan pernah terpikat sama goda rayu seller. Bilang ini turret sudah stainless gini. Turret mau dural atau aluminium ya, mau kuningan, mau stainless, bahkan mau titanium pun kinerjanya kan sama. Yang dicari itu keakuratan trackingnya. Percuma turret dari stainless tapi di tracking nggak dapet gitu loh. Mendingan turret aluminium, misal punya Spike atau misal punya Sniper atau punyanya Discovery yang murah-murah itu tapi akurat loh, mending itu loh daripada turret stainless tapi di tracking nggak dapet, trackingnya juga nggak kejam gitu loh. Nggak misal kayak saya tracking krek gini ya, nggak, trackingnya cuma tik ya, apa itu ngetes modelan kayak gitu lah, tai kuda ya. Nah, ya ini saya buat apa namanya, cambukan buat seller ini. Malu nggak sama statement saya gitu kan. Punya alat kolimator, yakin sama dagangannya, tes ekstrim. Semakin ekstrim Anda ngetesnya, maka akan semakin laris skop Anda. Tapi kalau Anda pun ngetesnya sudah ragu-ragu, orang juga akan ragu-ragu mau meminang teleskop Anda gitu loh. Nah, kayak saya dulu gitu loh, belum pada punya kolimator era 2020 bahwa saya udah punya, saya udah ngerakit sendiri ya kan. Saya udah punya, saya ngetesnya ajib, saya banting hajar ya, hajarnya bisa-bisaan. Sekarang banting cuman kayak gini. Apa itu ngetes kayak gitu, lah anak saya mainan teleskop lebih kejam daripada sampean gitu kan. Jadi sekali lagi, klik itu nggak ngaruh ya, klik itu nggak ngaruh sama ketahanan. Mau material turret dari apa namanya, dari apa namanya, kuningan, dari stainless, dari dural, itu sama. Selama kualitasnya dan keakuratan, kepresisiannya, bukan keakuratan, kepresisiannya itu bagus, ya bagus-bagus saja gitu loh. Nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Nah, dengan tes saya ini, saya ngetes torque, kebetulan skop ini kok tahan getar, jangan dimanfaatin. Pesan saya buat seller, jangan manfaatin video saya buat promosi torque-nya. Ya, jangan. Lurus-lurus saja, yakin rezeki sudah ada yang ngatur, ndak usah apa ya namanya, gimana gitu. Terus habis ini banyak all shop misal minta bantu saya buat ngetes, jangan, ndak usah gitu loh. Saya nggak akan matok biaya. Kalau pengen ditesin, japri aja ke WA kita, kirim skopnya apa, nanti saya kembalikan skopnya. Kalau nggak, saya beli aja buat spare part gitu ya. Kalau sebatas, tapi gini, saya tuh wanti-wanti satu hal, bahwasanya ketika setiap saya mengetes ketahanan getar seperti ini, tidak menjamin bahwasanya, misal ya ini, saya analogikan gini aja, saya beli tele ini ya, merek Torch Optik 416/44 SF. Ini saya tes kan kebetulan tahan ya, kebetulan tahan nih, kebetulan tahan. Apa memang mayoritas tahan atau kebetulan saya dapat yang tahan, saya tidak tahu. Tapi intinya ini tidak bisa dijadikan acuan bahwasanya ketika Anda membeli skop ini juga akan mendapatkan hasil yang sama seperti yang saya alami. Saya bilang skop Cina itu tidak ada patokan pasti, tidak ada standar kualitas yang paten. Misalnya saya bilangnya Basnel Jepang atau Basnel Korea atau Basnel Filipina, itu kan ada standarisasinya. Jadi ada, kalau ditarik benang lurus itu ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, katakanlah 10 parameter itu semua terpenuhi dalam masing-masing scope, itu 10 parameter itu terpenuhi semua gitu. Tapi kalau scope Cina itu belum tentu. Dalam arti saya pernah pengalaman, ini cerita-cerita dikit aja. Saya dulu pernah beli spike waktu era booming-booming yang sekitar tahun 2014 awal. Harganya masih mahal banget, 700 sekian. Sekarang spike cuma 500-an ya kan. Spike 1240 AOL itu kan. Nah itu. Saya pernah pasang di PCB, bawa ke rawa. Saya bawa perahu, nyemplung itu, senapan ke rawa itu. Tapi masih kayak ketahan sama rumput-rumput di rawa gitu loh. Tapi udah itu posisi udah nyelup air. Kebetulan saya dapat yang bagus. Temen saya 2, yang satunya cuman ngembun, yang satunya full air di dalam skopnya. Jadi ketika saya ngetes kayak gini, kebetulan mereknya ini dan hasilnya bagus. Ini saya juga tidak melegitimasikan atau menjustifikasi atau menyatakan bahwa skop ini semua bagus atau semua tahan getar. Saya tidak bilang seperti demikian. Belum tentu ketika Anda membeli juga skop ini akan hasilnya seperti yang saya alami. Belum tentu ya. Jadi saya juga tidak menjelekkan skop ini, saya juga tidak membagus-baguskan skop ini. Jadi ini cuma untuk refleksi saja. Dan tadi seperti tujuan awal saya cuma ingin mengedukasi aja bahwasanya memang suara klik nggak ngaruh buat ketahanan. Tahan ya tahan aja gitu loh. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu kan. Oke, mungkin kali ini dulu yang mau saya share di channel saya. Untuk selanjutnya mungkin deteksi dini ya, gimana cara mengetahui skop kita tahan getar atau enggak tanpa menggunakan alat ya, tanpa menggunakan alat kolimator. Itu nanti saya akan kasih tipsnya sedikit-sedikit lah, tipis-tipis, tapi saya belum janji kapan. Ininya saya belum ada waktu, kerjaan lagi banyak banget. Ini sudah mulai hampir jam kerja juga, sekitar ini udah pukul 8.04. Ini bentar lagi karyawan saya juga pada datang. Mungkin videonya kita sudahi dulu ya. Ini sudah pukul 8.04 ya, 8.04. Ini bentar lagi anak-anak bengkel pada datang. Biasanya datang 8.15, 8.20 udah pada kumpul, udah mulai aktivitas. Saya juga udah nggak bisa ngurusin gini-ginian lagi. Makanya kenapa saya videonya agak dini ya, agak pagi-pagi. Saya bangunnya juga udah terlalu siang, udah 6:30 tadi. Tidur tadi 3:30, bangun 6:30 ini ya. Kalau yang nggak biasa mungkin kepala pusing, endingnya stroke ya mungkin. Kalau saya mau bawa santai aja, toh ya lumayan sih satu skop ya. Satu skop sekian ratus ya kan, dikali seminggu 30-40 skop ya. Aduh, naik haji. Oh iya ini ya, Torik 2 bulan naik haji. Oke, see you next time and ciao.